Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 9 terdiri dari 5 orang, yaitu ada Marina Febrial, Salma Meriamotul, Nur Fadila, Putu Novia Kayanti, Avelina Armina, akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang ruang lingkup, faktor penyebab, klasifikasi, dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Adapun pemateri pertama yang akan dibacakan oleh Marina Febrial. Kepada Marina, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk memberikan materi. Materi yang saya bawakan di sini yaitu tentang ruang lingkup anak berkebutuhan khusus. Dalam membahas tentang ruang lingkup anak berkebutuhan khusus, yang kita harus ketahui yaitu yang pertama, pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami kelainan karakteristik khusus yang membedakan dengan anak normal pada umumnya, serta memerlukan pendidikan khusus sesuai dengan jenis kelainannya. Ada beberapa istilah lainnya untuk menyebutkan anak berkebutuhan khusus antara lain anak cacat, anak tuna, anak berkelainan, anak menyimpang, dan anak luar biasa. Selain itu, WHO merumuskan beberapa istilah yang digunakan untuk menyebutkan anak berkebutuhan khusus ini, yaitu pertama, impairment, yang kedua, disability, dan yang ketiga, handicapped. Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui dalam ruang lingkup anak berkebutuhan khusus adalah konsep anak berkebutuhan khusus. Konsep anak berkebutuhan khusus dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama, anak berkebutuhan khusus bersifat sementara atau temporer adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, misalnya anak yang mengalami gangguan emosi karena trauma akibat diperkosa, sehingga anak ini tidak dapat belajar. Pengalaman traumatis tersebut bersifat sementara, tetapi apabila anak ini tidak memperoleh intervensi yang tepat, jadi akan menjadi permanen. Anak seperti ini mengalami layanan kebutuhan khusus, yaitu pendidikan yang sesuai dengan hambatan yang dialaminya, tetapi anak ini tidak perlu dilayani di sekolah khusus. Kemudian yang kedua, anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap atau permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan, yaitu seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan perkembangan kecerdasan, dan kondisi gangguan gerak atau motorik, gangguan interaksi komunikasi, gangguan emosi, sosial, dan tingkah laku. Dengan kata lain, anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen sama artinya dengan anak penyandang kecacatan. Demikian materi yang saya bawakan, saya kembalikan kepada moderator. Selanjut pemateri kedua yaitu ada Salma Meriamotul. Kepada Salma Meriamotul, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk saya membaca materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu mengenai faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Jadi, faktor penyebab anak berkebutuhan khusus terdapat 3 faktor, yaitu faktor yang pertama, faktor internal pada diri anak, dan yang kedua, faktor eksternal dari lingkungan, dan yang terakhir, kombinasi dari faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah kondisi yang dimiliki oleh anak yang bersangkutan. Sebagai contoh, seorang anak memiliki kebutuhan khusus dalam belajar, karena ia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, atau tidak mengalami kesulitan untuk bergerak. Keadaan seperti itu
berada pada diri anak yang bersangkutan secara internal. Dengan kata lain, hambatan yang dialami berada dalam diri anak yang bersangkutan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah sesuatu yang berada di luar diri anak, mengakibatkan anak menjadi memiliki hambatan perkembangan dan hambatan belajar, sehingga mereka memiliki kebutuhan layanan khusus dalam pendidikan. Sebagai contoh, seorang anak yang mengalami kekerasan di rumah tangga dalam jangka panjang mengakibatkan anak tersebut kehilangan konsentrasi, menarik diri, dan ketakutan. Akibatnya anak tidak dapat belajar. Yang terakhir, kombinasi faktor internal dan eksternal. Kombinasi antara faktor internal dan eksternal dapat menyebabkan terjadinya kebutuhan khusus yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Sekaligus diperkirakan akan anak memiliki kebutuhan khusus yang lebih kompleks. Sebagai contoh, seorang anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian dengan hiperaktivitas dan dimiliki secara internal berada pada lingkungan keluarga yang kedua orang tuanya tidak menerima kehadiran anak. Tercermin dari perlakuan yang diberikan kepada anak yang bersangkutan, anak seperti ini memiliki kebutuhan khusus akibat dari kondisi dirinya dan akibat perlakuan orang tua yang tidak tepat. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya pemateri ketiga itu ada Putu Novia Kayanti. Kepada Putu Novia Kayanti saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Adapun klasifikasi anak berkebutuhan khusus ada 3, yaitu kelainan fisik, kelainan mental, kelainan perilaku sosial. Yang pertama, kelainan fisik. Kelainan fisik adalah kelainan yang terjadi pada anak atau lebih organ tubuh tertentu. Akibat kelainan tersebut, timbul suatu keadaan pada fisik tubuhnya tidak dapat menjalankan tugas secara normal. Tidak berfungsinya anggota fisik terjadi pada alat fisik indera. Misalnya, kelainan pada indera penglihatan, tunanetra, kelainan pada fisik organ bicara, tunawicara, alat motorik tubuh. Misalnya, kelainan otot dan tulang. Poliomyelitis, kelainan pada sistem syaraf di otak yang berakibatkan gangguan pada fungsi motorik. Cerebral palsy, kelainan anggota badan akibat pertumbuhan yang tidak sempurna. Yang kedua, kelainan mental. Anak kelainan dalam aspek mental adalah anak yang memiliki penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis, logis dalam menanggapi dunia sekitarnya. Kelainan pada aspek mental ini dapat menyebar kedua arah, yaitu kelainan mental dalam arti lebih supernormal dan kelainan mental dalam arti kurang subnormal. Yang ketiga, kelainan perilaku sosial. Kelainan perilaku atau tunalaras sosial adalah mereka yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tata tertib, norma sosial, dan lain-lain. Manifestasi dari mereka yang dikategorikan dalam kelainan perilaku sosial, misalnya kompensasi berlebihan, sering bentrok dengan lingkungan, pelanggaran hukum, norma maupun kesopanan. Dapat disimpulkan dari pembahasan di atas, klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Terdapat beberapa kelainan yang terjadi pada anak. Oleh sebab itu, perlunya peranan penting dari guru dan orang tua dalam memberikan stimulasi dan respon kepada anak, sehingga anak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Dan perlu adanya penanganan khusus sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian dari
Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada materi 4 yaitu Avelina Arnina. Kepada Avelina Arnina saya persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kepada saya. Pada saat ini saya menjelaskan materi tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus. Karakteristik atau tipe-tipe anak berkebutuhan ini ada beberapa macam. Yang pertama, tunanetra. Istilah anak tunanetra ini adalah secara mendasar dapat diartikan sebagai anak-anak yang mengalami gangguan pada fungsi penglihatan. Kita perlu mendefinisikan ketunanetraan berdasarkan fungsi atau kemampuan penglihatan yang tersisa. Hal ini bertujuan untuk membantu mempermudah dalam penyediaan layanan baik dalam bentuk akademik maupun layanan tambahan sebagai keterampilan pendamping. Terus yang kedua, tunarungu. Istilah anak tunarungu dapat diartikan sebagai gangguan pendengaran, di mana anak yang mengalami ketunarunguan adalah mengalami permasalahan pada hilangnya atau berkurangnya fungsi pendengarannya. Terus yang ketiga, tunagrahita. Tunagrahita merupakan istilah yang disematkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami permasalahan sekitar intelijensi. Di Indonesia, istilah tunagrahita ini merupakan pengelompokan dari beberapa anak berkebutuhan khusus, namun dalam bidang pendidikan mereka memiliki hambatan yang sama dikarenakan permasalahan intelijensi. Terus tunadaksa dapat diartikan sebagai gangguan motorik. Pada konteks lain dapat kita temui penggunaan istilah lain dalam menyebut anak tunadaksa, misalnya anak dengan hambatan gerak. Utamanya, anak tunadaksa adalah anak yang mengalami gangguan fungsi gerak yang disebabkan oleh permasalahan pada organ gerak pada tubuh. Terus tunalaras. Tunalaras adalah konteks dengan batasan-batasan yang sangat rumit tentang anak-anak yang mengalami masalah tingkah laku. Dalam konteks pendidikan khusus Indonesia, menyebut anak tunalaras mengalami permasalahan perilaku, sosial, dan emosional. Terus dan terakhir adalah anak cerdas dan bakat istimewa. Anak berbakat dan kecerdasan istimewa sesuai undang-undang termasuk anak yang memerlukan layanan khusus. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 2003. Menurut Menteri, anak berbakat dan cerdas istimewa memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Namun, terdapat pendapat lain tentang istilah anak berbakat dan cerdas istimewa, yaitu mereka yang memiliki kemampuan atau IQ di atas rata-rata dapat berprestasi karena kemampuan tersebut. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah, itulah materi yang dipaparkan. Dapat disimpulkan bahwa anak kebutuhan khusus merupakan anak yang tumbuh dan berkembang dengan berbagai perbedaan dengan anak-anak pada umumnya. Menurut pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa jenis pendidikan bagi anak berkelebihan khusus adalah pendidikan khusus. Pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memberikan batasan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses kecerdasan dan bakat istimewa. Terdapat 3 faktor yang dapat didefinisikan tentang sebab musabab timbulnya kebutuhan khusus pada seseorang anak, yaitu yang pertama ada faktor internal pada diri anak. Kedua, faktor eksternal dari lingkungan. Dan yang terakhir, kombinasi dari faktor internal dan faktor eksternal. Mungkin inilah materi yang kami paparkan tentang ruang lingkup, faktor penyebab, klasifikasi, dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.